Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gading Primadinata. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Tentu dalam keadaan sehat. Semangat terus, bahagia bersama orang yang Anda sayangi. Yang baru menemukan channel Gading Primadinata, ya mohon dukungannya, keikhlasan hati dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih untuk membuat video-video yang tentunya nanti menarik, menghibur, dan bisa bermanfaat. Yang sudah mensupport, mendukung sampai titik ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan berita. Mungkin ini berita lama tapi saya kemas ya ke dalam bentuk yang baru ya. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya. Saya jamin teman-teman banyak yang belum tahu. Maka dari itu tonton video ini sampai full agar apa yang saya sampaikan nanti bisa diterima dan tidak gagal paham. Masih terkait bahasa Indonesia yang mungkin sekali lagi yang mungkin teman-teman belum tahu ya. Banyak yang belum tahu ya. Terkait bahasa Indonesia. Yang kita tahu bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Republik Indonesia ya, bahasa kita ya. Mungkin kalau keseharian kita memakai bahasa daerah, kita berbicara dengan ya teman, ya tetangga itu cukup memakai bahasa daerah. Tapi kalau kita mungkin ke luar, ke luar provinsi ya, umpamanya saya orang Jawa itu ke Kalimantan, ke Sumatera atau ke Sulawesi dan sebagainya, yaitu tetap memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa ya. Di sini saya sudah merangkum ya fakta unik bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa kedua di negara lain. Wah, ini mantap ini. Jadi bahasa kita itu dipelajari di negara lain ya. Keren. Ya kalau menurut saya itu sangat keren. Ternyata bahasa kita itu ya ingin dikenal oleh bangsa lain dan ingin dipelajari oleh bangsa lain. Fakta unik yang pertama adalah bahasa Indonesia itu dijadikan bahasa kedua di negeri Australia. Ya. Jadi bahasa Indonesia itu dijadikan bahasa kedua di negeri Australia sana, dan untuk bahasa Indonesia itu sudah masuk di dalam mata pelajaran ya untuk siswa SMP, SD, perkuliahan itu sudah masuk di mata pelajaran seperti di negara kita ada pelajaran bahasa Inggris. Kalau di Australia itu masuk bahasa Indonesia itu masuk di dalam mata pelajarannya ya di perkuliahan. Ya. Ini kalau menurut saya ini sangat keren dan kita harus bangga ya, bangga sebagai bangsa Indonesia, bangga sebagai kita memiliki bahasa Indonesia yang ternyata dipakai di negara lain dan dijadikan mata pelajaran sekolah di negara lain. Ini patut kita acungi jempol ya, patut kita berbangga. Dan juga bukan di Australia saja. Bukan di Australia saja, tapi di beberapa negara dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan sampai Mesir itu mempelajari bahasa Indonesia ya. Jadi bukan di Australia, sudah merambah ke Amerika Serikat, ke Jepang, ke Kanada, ke Mesir ya, antusias sekali untuk belajar mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Republik Indonesia. Pada tahun 2007 ya, pemerintahan Ho Chi Minh di Vietnam sana itu menjadikan atau meresmikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua di negara Vietnam. Mereka menyetarakan bahasa Indonesia yang mau mereka pelajari itu menyetarakan dengan bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa yang lain. Ini
Kalau tadi di Australia, ini sekarang di Vietnam, ini malah menjadi bahasa resmi kedua, ya, bahasa resmi kedua di negara Vietnam dan sudah disahkan dan diresmikan ya pada tahun 2007 sampai sekarang ya. Dan alhasil ya banyak sekali para pemuda, para warga, tentunya warga negara Vietnam itu ya banyak yang sekarang sudah paham dan sudah lihai terkait bahasa Indonesia. Dan juga di perguruan tinggi di Vietnam itu sudah memasukkan bahasa Indonesia sebagai ya untuk dipelajari, dimasukkan ke mata kuliah ya, untuk bahasa Indonesia. Jadi sama berarti di Australia. Kalau Australia itu ya semua mempelajari, di Vietnam itu di perkuliahan juga dimasukkan di mata kuliah untuk pelajaran bahasa Indonesia. Fakta unik yang selanjutnya adalah jarang dituturkan ke dalam bahasa baku oleh warga lokal sendiri. Maksudnya warga lokal sendiri adalah kita semua penduduk warga Indonesia sendiri. Yang dimaksud adalah ya mereka dalam keseharian malah sering menggunakan bahasa daerah, yang tentunya itu bahasa daerah itu ya kadang memakai bahasa Indonesia tapi lebih sering memakai bahasa daerah. Dan mungkin kalau di luar kalau ketemu dengan orang ya yang saya utarakan di depan tadi, kalau kita bertemu dengan orang yang beda provinsi katakanlah ya, beda wilayah, yaitu memakai bahasa Indonesia, dan itu pun jarang sekali ya. Dan yang lebih sering yaitu tadi memakai bahasa daerah, dan sedikit ada bahasa gaul, bahasa keren yang dikombinasi dengan bahasa Indonesia. Ya memang unik ya. Memang unik warga kita Indonesia, warga kita sendiri memang unik terkait bukan saja bahasa yang kita pakai sehari-hari, tapi ya dari suku, budaya, adat, dan semuanya. Itu kalau menurut saya beda jauh dengan budayaan atau suku yang ada di luar negeri. Mungkin tidak ada yang ada di luar negeri, tapi yang ada di Indonesia ini kaya banget akan semuanya ya, suku, budaya ya, semuanya. Fakta unik yang selanjutnya adalah masuk 10 besar bahasa yang sering digunakan di dunia. Ya jadi yang kita tahu yang mungkin sebagian besar adalah bahasa Inggris. Tapi untuk kedudukan bahasa Indonesia itu adalah masuk 10 besar yang sering digunakan di dunia. Ya mungkin ada bahasa Inggris, ya bahasa Prancis, ya bahasa Kanada kalau nggak salah, bahasa Jepang, dan dalam 10 besar itu masuk bahasa Indonesia. Fakta unik yang selanjutnya adalah penutur bahasa Indonesia itu dianggap paling luas. Penutur bahasa Indonesia itu dianggap paling luas. Misalnya kita tahu warga negara Indonesia itu banyak sekali bahasa daerah yang kita tahu. Ada bahasa Jawa, bahasa Madura, ya, bahasa Sumatera, bahasa Kalimantan, dan banyak sekali bahasa yang ada di Indonesia ini. Jadi untuk mengatakan kalau kita kenal bahasa asing yang masuk ke dalam diri kita, yang mau kita bicarakan ke orang, ke lawan bicara kita itu lidah kita itu sudah fleksibel. Artinya lidah kita itu sudah menyesuaikan, karena sudah banyak sekali lidah kita itu berbicara tentang bahasa-bahasa daerah dari sana, dan itu sampai sekarang bukan saja seperti saya termasuk orang Jawa itu, bukan saja saya tidak tahu bahasa di luar Jawa itu tidak, tapi ya sedikit demi sedikit belajar, bukan saja
bahasa Jawa saja, tapi sedikit demi sedikit belajar di luar bahasa Jawa. Jadi kalau bahasa asing yang masuk ke kita mau belajar bahasa asing, kita mau berbicara, itu logatnya ya, itu fleksibel di lidah kita itu. Lidah kita itu gampang menyesuaikan. Ya, mungkin seperti itu penjelasannya. Ya, cukup sekian untuk video kali ini ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video-video saya selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.